Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. setelah UTS ya. Nah, UTS-nya kemarin nilainya sangat bervariasi ya. Sudah bisa dilihat ya nilai UTS-nya ya. Ya, hari ini kita membahas mengenai 7 tool for problem solving ya. Bersama nanti di endingnya ada A3 reportnya. 7 tool itu apa? Ya, tool itu kan alat ya. Alat untuk menyelesaikan suatu masalah, alat tool. Kalau di dunia pertukangan yang disebut tool itu palu ya, obeng, tang ya, meteran dan sebagainya. Kalau teknisi listrik yang disebut toolnya atau alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaannya ya ada test pen, ada solder, kabel dan sebagainya ya. Nah, begitu juga ini kita akan kenalan dengan yang namanya 7 tool for problem solving ya. Ini terutama dalam manajemen dan tentu tidak hanya di manajemen saja ini tool ini digunakan ya. Karena ini sifatnya umum, jadi bisa siapa saja bisa menggunakan dalam konteks dan masalah apa saja ya. Jadi ini untuk salah satu cara kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, 7 tool ini tentu tidak bisa disamaratakan penggunaannya ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya karakteristik sendiri ya yang terkait dengan alat tersebut gitu. Baik, saya akan meng-share materinya, sudah saya share juga di Google Classroom ya. Anda sudah bisa melihat juga di Google Classroom. Mana ini share-nya? Wah, ini dia. Nah, ini dia. Kok jadi kecil? Nah, 7 tool. Oke. Nggak mau maju nih. Oh, ada ini. Ya, ini ada. Nah, ini dia yang disebut 7 tool ya. Ada check sheet, histogram, ada Pareto analysis, ada fishbone, scatter diagram, flowchart ya, control chart. Nah, ini sebagian juga sudah diadopsi juga di bidang teknologi informasi, contohnya control chart ya, itu ada di diagram kontrol di UML ya, kalau di kami di jurusan teknologi informasi itu diajarkan mengenai UML juga, Unified Modeling Language, yang artinya suatu tool untuk membuat suatu perencanaan dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi ini bisa diadopsi. Kemudian yang pertama check sheet. Nah, kita bahas apa ini check sheet. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan Bapak Doktor ya, Kaoru Ishikawa. Ini guru manajemen total quality control ya. Pertama yang mengenalkan ya dan mengembangkan penggunaan alat kontrol kualitas tadi. Jadi kalau di Jepang itu perusahaan pun juga punya ini ya, punya ilmuwan ya, punya pakar juga di bidang manajemen gitu. Jadi tidak semata-mata pekerja saja, tapi ada juga yang memikirkan bagaimana suatu kinerja dalam manufaktur, dalam suatu fabrikasi itu berjalan dengan efektif. 7 alat kontrol kualitas adalah salah satu set alat quality control yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja proses produksi. Dari langkah pertama menghasilkan suatu produk atau layanan ke tahap terakhir. Nah, ini 7 tool-nya ya. Nah, ada karakteristiknya. Nah, ini beliau membagi menjadi dua golongan besar ya. Yang pertama ada yang identification dan analisis. Nah, kalau identification ini cocok nih penggunaannya seperti ini ya. Data tabel Pareto. Kemudian kalau untuk analisis
lebih cocoknya menggunakan yang sisi ini, histogram, scatter, control chart, dan sebagainya. Nah, apa itu check sheet? Nah, check itu centang ya, check centang, sheet itu kertas. Nah, lembar cheat sheet adalah formulir sederhana dengan format tertentu yang dapat membantu penggunaan untuk merekam data dalam sebuah perusahaan secara sistematis. Data dikumpulkan dan ditabulasi pada lembar periksa untuk mencatat frekuensi kejadian tertentu selama data periode pengumpulan. Jadi data tersebut divisualkan atau ditampilkan dalam bentuk apa? Tabel ya, dikumpulkan dan ditabulasi tabel. Karena lebih mudah ya, kan kalau dalam bentuk narasi kan susah gitu. Kemudian keuntungannya sangat mudah diterapkan dan dipahami, dapat membuat gambaran yang jelas tentang situasi dan kondisi, kemudian efisien dan kuat untuk mengidentifikasi masalah. Kelemahannya tidak memiliki kemampuan yang efektif untuk menganalisis masalah kualitas tempat kerja. Ya, sesuai dengan namanya ya, check sheet ya, jadi dia hanya untuk mengidentifikasi saja. Ya, misalnya ada berapa yang sudah datang, ada berapa yang sudah dikirim, ada berapa yang rusak, mana saja bagian yang kurang pas dan sebagainya. Nah, ini contoh dari check sheet, misalnya tip of defect ya. Defect ini cacat produksi ya, atau ada kekurangan di produksinya. Ini si manajer di perusahaan tersebut sudah mentabulasikan ya, kecacatan apa yang ingin diperiksa. Nah, ini ada dirty, kotor, kemudian ada yang patah, ada yang ukuran nggak konsisten, wrinkle ini nggak merata ya. Kemudian off center, nggak, yang harusnya di tengah dia nggak tengah gitu ya, dan lain-lain. Ini dicek sama karyawannya atau operatornya. Yang kotor ada berapa, yang broker ada yang rusak ada berapa ya, dan sebagainya di sini. Nah, ini untuk memudahkan ya. Nah, ini kalau Anda pernah aktif di pemilihan RT, RW atau apapun itu ya, kita sering ya menggunakan ini ya. Ini untuk memudahkan perhitungan gitu. Yang kotor 1 ya, apa ini dicentang 1, kasih tanda dan seterusnya sampai 5. Nah, ini kelima juga untuk memudahkan perhitungan. Oh, berarti di sini ada 12 karena ada 5-nya 2, satuannya 2 gitu, dan seterusnya. Kemudian di sini ada skor sehingga dihitung total defeknya sekian. Nah, dari sini juga kelihatan ya, teridentifikasi mana yang paling banyak gitu ya. Oh, yang ini ya. Yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini, dan seterusnya gitu. Jadi ini belum melihat penyebabnya. Kenapa kok ini broken stitch bisa lebih banyak, paling banyak ya, atau misalnya stitch per in lebih banyak yang rusak untuk stitch per in misalnya seperti itu. Jadi tidak sampai ke arah analisis. Jadi lebih kepada identification. Bentuk yang lain juga bisa seperti ini ya. Nah, ini diberi check sheet seperti ini, visualisasinya ya. Nah, kita kemarin sudah belajar mengenai visual management. Nah, ini tergantung kreativitas dari yang membuat ini. Misalnya di sini diberi check sheet untuk pemeriksaan mesin genset nomor sekian misalnya. Nama mesinnya ini, bagian ini, nomor aset sekian, yang meriksa siapa ya, kepala bagian gensetnya siapa dan sebagainya. Kemudian diisi ya, apakah mur lepas atau tidak lepas, diperiksa arusnya berapa, dilihat dengan mata, oke, dan sebagainya. Nah, di sini ada keterangan baik, cukup, tidak baik. Kalau silang, tidak baik. Kalau segitiga cukup, kosong, baik. Ini contoh check sheet. Tentu ini bukan satu-satunya contoh ya. Anda bisa bebas berkreasi sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja atau tempat masalah Anda berada. Kemudian check sheet menurut Kastner ya, terdiri dari defect location check sheet, kemudian Tolly check sheet, dan defect cause check sheet. Ini
dalam bentuk visual ya, misalnya ada yang rusak dicentang yang mana gitu ya, dalam bentuk ini apa ini visual gitu. Nah, ini contohnya telepon interruption dan sebagainya. Kemudian histogram. Nah, ini kalau kita sering bersinggungan dengan angka ya, nilai statistik, maka ada alat atau cara yang memudahkan kita untuk menganalisis suatu kumpulan angka tadi ya, yang namanya adalah histogram. Jadi histogram ini alat yang sangat berguna untuk menggambarkan frekuensi distribusi nilai yang diamati dari suatu variabel. Biasanya dalam bentuk diagram batang ya, untuk memvisualkan atribut dan data variabel. Nah, ini contohnya. Ini Anda punya kumpulan data begitu ya. Nah, misalnya ini apa ini? Nilai sekian. Kemudian Anda pilih-pilih dari data tabel tadi. 0 sampai 10 ada berapa? Nah, ada berapa itu artinya frekuensi. Ya, ini ya, frekuensinya ini. 11 sampai 20 ada berapa? Oh, ada 4. Kemudian 21 sampai 30 ada berapa? Oh, ini ada 8 gitu ya. Kemudian 41 sampai 50 ada berapa? Oh, ada 17 ini ya. Nah, ini frekuensi namanya. Nah, dari sini kita bisa melihat ini mana yang paling menonjol ya, mana yang paling kecil ya, paling tinggi. Oh, ternyata yang paling kecil frekuensinya adalah 0 sampai 10 dan 71 sampai 80. Seperti itu kira-kira pembacaannya. Kemudian ada juga yang namanya Pareto analisis ya. Ini dikenalkan oleh ahli ekonomi bernama Wilfredo Pareto ya. Dari penelitiannya dia memberikan suatu teori ya, bahwa 80% kekayaan hanya dimiliki oleh 20% populasi. Ya, ini prinsip Pareto, disebut oleh menjadi prinsip Pareto. Nah, ini sekarang dikembangkan lagi konteksnya, tidak hanya dalam konsep kekayaan dan kemiskinan saja, tapi dalam bentuk yang lain. Misalnya apa? Keuntungan perusahaan misalnya. Bisa didekatkan dengan prinsip Pareto. Misalnya 80% keuntungan perusahaan dihasilkan oleh 20% karyawannya. Jadi 80% keuntungan yang dihasilkan di perusahaan tersebut itu sebetulnya hanya dikontribusikan atau apa ya, dikembangkan oleh hanya 20% karyawan saja gitu ya. Dan tentu dalam konteks yang lain juga sama. Kemudian bagian Pareto adalah jenis histogram khusus yang dapat dengan mudah diterapkan untuk menemukan dan memprioritaskan kualitas masalah, kondisi atau penyebab dalam organisasi. Nah, kita lihat kayak apa diagramnya. Pada dasarnya, diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Urutan banyaknya kejadian, ini krunya ini ya. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Sebelum membuat sebuah diagram Pareto, data yang berhubungan dengan masalah atau kejadian yang ingin kita analisis harus dikumpulkan terlebih dahulu. Pada umumnya, alat yang sering digunakan untuk pengumpulan data dengan menggunakan check sheet atau lembaran Perix. Nah, tahapannya mengidentifikasikan permasalahan. Ini contohnya, permasalahannya tingkat cacat di produksi perakitan PCB. Nah, jadi ada perusahaan yang membuat PCB. PCB itu print circuit board ya, di apa itu papan untuk elektronik itu kok tinggi ya, kemudian ingin dianalisis. Nah, kenapa? Oh, short. Kemudian ada yang tidak tersolder, ada yang hilang ya, ada solder ball. Solder ball itu mensoldernya itu tidak sempurna ya. Jadi ada kelebihan timah sehingga bentuk apa ini
membentuk ini ada yang buka ya. Ini ada yang rusak anunya, soundnya. Ya, saya lanjutkan ya. Dan solder crack. Nah, solder crack ini sudah tersolder tapi putus ya. Kemudian ditentukan periode waktu analisis, membuat catatan frekuensi kejadian, kapan ini rusaknya, seberapa banyak ya, yang solder short berapa, no solder berapa, dan seterusnya. Kemudian menghitung frekuensi kumulatif dan presentasi, kemudian menggambarkan frekuensi dalam grafik batang tadi, ya seperti yang tadi. Kumulatif presentasi dalam bentuk garis diinterpretasikan dalam Pareto chart. Nah, ini contohnya. Contoh 1 mengidentifikasi, contoh 2 menentukan periodenya. Sampai kapan kita mulai menelitinya ya. Di sini kemudian kita buatkan check sheet-nya tadi ya. Solder short-nya berapa datanya, total sekian, sehingga menghasilkan sekian. Kemudian frekuensi, ini yang tadi, akumulasi frekuensinya. Kemudian digambarkan secara ini, Pareto chart-nya, ya. Oh, ternyata yang penyebab tertingginya adalah solder short. Nah, seperti ini. Yang penyebab lainnya kecil ya. Nah, ini yang harus diselesaikan gitu. Ya, itu kira-kira mengenai Pareto analisis. Kemudian untuk contoh 2 silakan dibaca ya, dibaca sendiri. Nah, kemudian ada juga tool yang lain yang namanya fishbone diagram. Nah, kenapa disebut fishbone? Karena bentuknya seperti tulang ikan ya. Fish itu ikan, bone itu ya tulang ya, tulang ikan. Diagram tulang ikan atau diagram fishbone diagram. Ini dikenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, biasa disebut Ishikawa diagram. Nah, ini tujuan dari fishbone diagram ini untuk menganalisis sebab akibat ya. Biasanya parameter yang digunakan adalah ini ya. Man, machine, material, method, measure, environment. Manusia, kemudian mesin ya, material atau bahan, metode atau cara ya, measure atau pengukuran, environment lingkungan. Nah, ini contohnya, misalnya ada suatu masalah di sini, dianalisis. Mesinnya gimana ini? Kok bisa menyebabkan seperti ini? Nah, diselidiki dulu mesinnya ada yang rusak enggak? Oh, ternyata ada pemotongnya rusak. Kemudian gearnya rusak ya. Kemudian caranya gimana nih metodenya? Oh, ternyata cara penggunaan penggunaan mesinnya atau flow untuk pengerjaan suatu hal yang menyebabkan problem ini ternyata ada juga, misalnya ini contohnya wrong sequence, urutan yang salah. Kemudian orangnya, oh ternyata orangnya setelah diselidiki poor training, ya poor training itu nggak terlatih ya, atau bad attitude, nah seenaknya sendiri bad attitude, atau impaired vision, nggak kelihatan misalnya. Nah, ini perlu diselidiki lebih lanjut, nggak kelihatannya kenapa? Orangnya yang mungkin matanya bermasalah, ya, mungkin rabun, jauh, dekat, dan sebagainya, atau papan panelnya yang bermasalah. Itu. Kemudian measurement, spesifikasinya mungkin salah ya, seharusnya untuk memotong sekian senti, tapi satuannya digunakan meter misalnya gitu. Nah, tentu akan hasilnya salah. Kemudian environment, lingkungan, ya, ini lampu, lampunya kurang terang, nah, lampu kurang terang, atau terlalu panas.
lingkungannya terlalu panas sehingga pegawainya nggak nyaman bekerja. Kalau nggak nyaman bekerja, apa yang terjadi? Ya cepat berkeringat, bisa mudah pusing, mudah ngantuk, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian material, materialnya berbahaya atau mudah terpengaruh dengan kondisi luar misalnya. Atau misalnya materialnya salah ya. Seharusnya untuk memproduksi botol plastik menggunakan plastik tertentu, dia menggunakan plastik yang jenis lain, misal seperti itu. Nah, ini cara seperti ini yang namanya fishbone diagram. Ya, jadi menemukan sebab dan akibat. Yang dicari sebabnya apa? Sebab dan akibatnya ya ini, ya man, machine, material, method, measure, environment. Kalau salah satunya hilang boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Kalau misalnya nggak ada hubungannya dengan yang salah satu ini ya, misalnya nggak ada metodenya karena sudah diprogram secara komputer dan dijamin komputernya oke ya, sehingga tidak ada wrong sequence atau urutan kerja yang salah, ya nggak masalah. Gitu. Tapi yang jelas ini perlu diperiksa ya. Kalau ini kosong ya nggak apa-apa ya. Kalau memang nggak ada masalah. Gitu. Contoh yang lain yang tadi solder ya, fishbone diagram. Untuk solderman kurang pelatihan. Nah, manusianya kurang pelatihan, kurang teliti ya. Materialnya berkarat misalnya. Kemudian measurement, ada ukuran yang tidak distandarkan ya. Area produksinya lembab di bidang environment sehingga apa? Soldernya mudah lepas ya. Dia harus di kondisi yang kering. Kalau bercampur dengan sesuatu yang basah nggak bisa nempel. Kemudian mesin, temukan nih suku cadang tidak diganti tepat waktu. Nah, ini dicari lagi. Kalau lebih detail lagi, ini dicari lagi sebabnya apa. Ya, misalnya mana nih? Kurang pelatihan. Nah, kenapa kok kurang pelatihan? Oh, dananya nggak ada, Pak. Atau pengajarnya masih sulit, misalnya. Gitu. Kurang teliti. Loh, kok kurang teliti? Kenapa? Apakah ada aspek fisik, ya, mata rabun jauh dekat, atau misalnya tentang attitude-nya ya, dia memang nggak tekun bekerja misalnya. Nah, ini dicek lagi, ini bisa nyabang lagi ini ya. Gitu. Nah, ini gambaran kalau coret-coret ya, seperti ini. Ini dibuatkan suatu framework atau kertas kerjanya secara mudah seperti ini. Cause effect ya, cause effect. Ini penyebabnya, ini efeknya. Bahaya potensial pembersihan kabut oli, metode dan seterusnya. Ini apa? Ibu jari kaki kanan retak karena tertimpa tangga besi perancah. Nah, dicari sebabnya. Kenapa ini? Manusia, ternyata tidak memperhatikan area kerja dengan baik, tidak bekerja dengan SOP, dan seterusnya. Metode, ada pihak HSE, gagal mengingatkan. HSE itu ini, Health Safety Environment, ya, bagian di perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keselamatan, ya, keselamatan dan kesehatan. Kesehatan siapa? Ya karyawan, ya perusahaan, ya lingkungan, ya seperti itu. Kemudian lingkungan, environment, penempatan yang tidak baik dan seterusnya. Nah, ini ada yang nggak ada kan ya tadi mesin ya. Nah, mesin nggak ada karena memang tidak perlu mesin di sini gitu. Nah, fishbone diagram, ini latihan. Ini nanti Anda kerjakan setelah ini ya. Buatlah fishbone diagram dengan kasus di bawah ini. Jendela kelas di lantai 3 jatuh. Wah, jendela kelas di lantai 3 jatuh. Jadi, kalau di manajemen lantai 3 itu ruangnya depannya apa ya? M ya? M atau E? Saya kan jarang ke sana ya. Paling banter saya di S60 ya, karena sering ada pertemuan dosen di sana. Ini di lantai 3 jatuh. Nah, kalau jatuh kan bahaya. Nilai OAS mata kuliah monosyukuri di bawah standar, ban mobil pecah di jalan tol. Nah, ini silakan buatkan fishbone diagramnya. Kemudian ada juga scatter diagram. Scatter diagram ini sesuai dengan namanya, scatter ini kan berpencar gitu ya. Menggambarkan distribusi informasi dalam 2 dimensi
yang membantu mendeteksi dan menganalisis hubungan pola antara dua variabel kualitas dan pemenuhan. Nah, ini sebagai variabel independen dan variabel terikat. Kayak apa bentuknya? Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini namanya positif korelatif ya. Correlation ya. Ada korelasi positif. Ada sebab dan akibatnya. Sebabnya, akibatnya di sini. Semakin ke kanan, juga semakin tinggi. Ya. Kalau ini negatif, korelasi negatif. Semakin ke kanan, semakin meniadakan. Nah, kan kalau di matematika kan gitu ya. Kalau dirumuskan di aljabar linear, Y sama dengan mx ya. M itu konstanta kemiringannya. Kalau ini pasti Y sama dengan mx. Kalau ini Y sama dengan min mx pasti. Nah, kalau di sini no correlation, nah, nggak jelas ini. Ini polanya nggak kelihatan. Kalau ini kan polanya kelihatan ya. Titik ini X-nya sekian, Y-nya sekian, X sekian, Y-nya sekian. Ada korelasinya. Kemudian begitu juga ini. X-nya sekian, Y-nya sekian, X-nya sekian, Y-nya juga turun. Nah, berarti ada hubungannya. Itu yang disebut correlation. Kalau ini nggak ada. X-nya sekian, Y-nya sekian. Tapi di sini ada juga X-nya sekian, Y-nya sekian. Nah, nggak jelas ya. Kemudian ini di sini X-nya di titik ini misalnya, Y-nya sekian. Hampir sama dengan X yang ada di dalam X yang pertama ini. Jadi ini no correlation. Nah, jadi ini menggambarkan pola ya. Jadi lebih menggambarkan kepada pola. Kata diagram. Nah, contohnya ini lagi yang lain. Iron part per million, di sini ada persen purity-nya. Berarti di sini ini apa ya? Mau persen ya? Oh, ini 100%. Ini ppm, part per million. Jadi kalau kira-kira bacanya, kalau ini kemurniannya hampir 100%, ya, maka iron-nya atau kandungan besinya sedikit ya, gitu kan ya, karena lebih bersih ya. Kemudian tool yang lain adalah flowchart. Flowchart ini kalau di bagian programming mahasiswa IT, nah ini pasti nggak asing, sangat tidak asing ya, karena untuk membuat program ini alat bantunya flowchart ya, seperti ini. Tapi ini di manajemen dan akuntansi pun juga banyak digunakan, ya kan, untuk memberikan apa cash flow diagram ya, alur diagramnya, laporan keuangan dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini juga sangat bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai alurnya ya, flow chart ya, sesuai dengan namanya. Flow ini alur, chart ini ya diagram ya, gambar. Ini untuk menggambarkan apa sih? Urutan langkah yang ada dalam suatu operasi atau proses. Nah, nanti sekalian ada tugasnya ini. Jelaskan atau gambarkan flowchart untuk mengisi KRS. Nah, apa sih yang Anda lakukan ketika mengisi KRS sampai dengan di print ya, sampai dengan print KRS. Kan pasti ada itu. Tahapannya ya, dimulai dari login, kemudian memilih menu KRS, habis itu minta tanda tangan dosen PA dan sebagainya. Kemudian ada tool yang lain yang namanya control chart. Nah, ini control chart atau bagian kendali Sheward diperkenalkan dan dikembangkan oleh Walter A. Sheward pada tahun 20-an di Bell Telephone Laboratory. Ini dikenalkan oleh perusahaan telepon ya. Bentuk khusus dari rancak yang menggambarkan jumlah dan sifat variasi dalam proses dari waktu ke waktu. Nah, ini namanya dari waktu ke waktu ini biasa disebut tim series ya.
Time series, time itu waktu, series itu urutan. Selain itu dapat menggambar dan menggambarkan apa yang telah terjadi dalam proses tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan control chart, dapat mengamati dan memantau proses yang terjadi. Nah, ini di sini control chart-nya dibuat seperti ini, ya. Kemudian ada batasnya. Oh, kalau batas ke sana disebut up. CL ini apa ya? U ini up ya, L ini low ya. Nah, upper atau lower. Nah, ini yang ini rata-rata. Kalau yang ketika ada suatu kondisi, nah, entah itu mesin, entah itu kejadian, fenomena tertentu, dia di atas UCL, nah, maka disebut unstable point. Nah, kalau yang di bawah sini ya disebut juga unstable point misalnya. Nah, ini jadi garis ini itu untuk memagari atau untuk mengamati ya, dia melenceng ke atas atau melenceng ke bawah, begitu. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh ini stabil, artinya naik turunnya masih menyentuh yang CL ini ya, garis CL ini. Tapi di sini udah nggak stabil, naik, ini nggak stabil, turun, 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 terus dan sebagainya. Idealnya sih di sini ya. Upper control limit, oh UCL ini upper control limit, yang ini lower control limit. Rata-rata ketebalan dinding sampel ya. Oh ternyata masih masuk ini yang di sini ya, masuk rata-rata yang ini. Apalagi yang ini ya, dekat dengan nilai di rata-rata. Nah ini yang ini ya. Kalau ini jauh ya ke atas. Yang kita inginkan yang dekat dengan nilai rata-rata. Jadi kalau garisnya misalnya A-nya di sini, kemudian zigzagnya di sini, ya itu bagus. Ya. Jadi kesimpulannya, ada suatu cara untuk mengukur suatu kualitas, ya. Kemudian dicek kondisi saat ini, ya prosesnya, kemudian dicarikan solusinya menggunakan Fishbone. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, kalau ada masalah kita menggunakan apa ini untuk cara untuk menyelesaikannya. Kalau untuk mengecek kedatangan teman-teman ke perkemahan, Anda pakai apa ya? Ini ada enggak ini? Nasara, Dimas, Nabila. Pakai absen bukan, Pak? Hah? Pakai absen. Absen. Nah, absen itu bentuknya tipe apa kalau di sini yang kita bahas? Itu cek. Betul ya. Anda sudah menyiapkan absen. Ketika sampai di bumi perkemahan dicek lagi. Nasara ini centang, Dimas centang, kemudian Nabila centang, Mutia centang, dan seterusnya. Gitu. Kalau misalnya ini si Rizky Mardianto nggak datang-datang nih sampai perkemahan, terus didiskusikan kira-kira menggunakan apa ini untuk menemukan penyebabnya, kira-kira pakai apa? Masih di kasus Diagram Fishbone. Fishbone, boleh Fishbone. Fishbone kira-kira komponennya apa nih yang dimasukkan selain si manusianya? Kan tadi ada berapa tadi komponennya? Man, mesin, method, environment. Nah, itu bisa dimasukkan ya. Man, misalnya, oh si Rizky nih, man, wah telat. Kenapa kok telat? Bangun kesiangan. Nah, itu masuk ke komponen man. Mesin, misalnya, oh naik kendaraan ternyata macet gitu ya. Sudah macet, environment, hujan, ya, jalannya jelek, dan seterusnya, seperti itu. Nah, begitu ya kira-kira ya. Nah, kemudian ini ada A3 report ya, A3 problem solving tool. Jadi ini namanya A3 report. Kenapa kok disebut A3? Karena ukuran kertasnya A3. Apa isinya? Jadi kalau di dunia kerja, untuk membuat laporan itu, para pengambil keputusan nggak senang laporan yang sifatnya tebel ya, banyak narasinya, banyak kertasnya dan sebagainya. Maka
diusulkanlah menggunakan A3 report. Ya sudah, kita pakai A3 report saja. Tetapi dalam kertas yang ukurannya A3 tadi sudah harus mencakup ini semua ya. Ada background stakeholder, background ini identifikasi masalahnya ya, kenapa kok ada masalah tersebut gitu, latar belakang. Stakeholder ini orang yang berkepentingan di report ini ya. Misalnya tadi contoh apa tadi ya? Yang tadi jempolnya kena kejatuhan besi misalnya. Nah, stakeholdernya siapa? Ya yang kejatuhan, manajernya sama temannya mungkin situ yang melihat gitu ya. Kemudian di sini ada kondisi saat ini. Di sini diceritakan kondisi saat ini. Apa yang kita ketahui ya? Prosesnya bagaimana, di mana, siapa, kapan, dengan siapa. Nah, ini 5W, 1H ya. Makanya kalau menyelesaikan masalah ya terkait dengan apapun, kata-kata saktinya adalah 5W, 1H. Nah, ini ya. What, who, where, when, where, why ya kalau perlu ya, dan seterusnya. Terus baru analisisnya, root cause, kenapa ini? Nah, di sini biasanya digambarkan. Kalau misalnya menggunakan fishbone ya di sini digambarkan fishbone ya. Kalau menggunakan check sheet ya gunakan check sheet. Gitu. Kemudian solusi, di sini ada solusinya. Solusinya apa? Apa-apa, gitu ya. Follow up-nya, nah di sini solusi. Follow up-nya, follow up itu apa yang akan dilakukan? Misalnya diperbaiki ininya ya, kemudian harus ditingkatkan pelatihannya kalau orangnya nggak ini atau lingkungannya diperbaiki dan sebagainya. Ya, itu mengenai A3 report. Ya. Nah, ini kosongannya ini ya. Kosongannya. Apakah ini bisa dirubah-rubah besar kecilnya? Ya bisa ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Karena kondisinya misalnya separuh dikit ini cukup, tapi analisis root cause-nya perlu gede ya udah ini dibesarkan. Nggak masalah. Di sini ada ini judulnya ya, nama, tanggal. Nah, ini. Misalnya menangani kejatuhan besi di jempol kaki ya, yang tadi contoh tadi ya. Kemudian ada kontaknya, siapa yang membuat A3 report-nya. Oke, itu. Oh, terima kasih, selesai. Ada pertanyaan? Nah, ini soalnya ya. Buatlah fishbone diagram dengan kasus di bawah ini ya. Jendela kelas di lantai 3 jatuh. Nah, apa penyebabnya? Kok bisa jatuh? Apakah mennya nggak pernah dirawat kah? Dan sebagainya, dan sebagainya. Silakan dicari jawabannya. Tambah satu ya. Tambah satu apa tadi? Flowchart untuk mengisi si ini, KRS di si akad ya. Ya, ini referensinya yang saya gunakan. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita nyalakan kameranya. Oh ya, tanggal 30 Mei sampai tanggal berapa ini? 30 Mei sampai tanggal 3 Juni, itu ada simulasi PTM ya, simulasi pertemuan tatap muka. Dan saya kemarin juga sudah ikut mendaftarkan mata kuliah saya, tapi bukan yang ini ya, karena ini hari Selasa sudah diambil dosen yang ada jadwal hari Selasa. Nah, mungkin Anda pun juga dapat juga kalau dosen Anda mengadakan. Jadi syaratnya sudah harus vaksin 1-2, nah, disarankan booster. Kalau misalnya Anda ingin booster dan belum booster, itu ada imunisasi, kok imunisasi? Kayak anak kecil ya. Ada vaksin ya, vaksin di aula ya, itu tanggal berapa? Tanggal 30 sampai 3 juga ini, tanggal 30 sampai 3 Juni juga. Jadi misalnya Anda ingin vaksin ya silakan. Dan informasinya sudah ada infonya ya di IG-nya Unsada saya kira. Silakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Terima kasih, selalu. Pak.